اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Mbak Lisa dan para pimpinan Nahdlatul Ulama Sleman. Ada beliau Ketua Tanfidiyah, beliau Ketua Syuriah, terus oh ini ya, oke. Ya wis. Iki rada lemu, iki sing rada guru ya. Oke. Jadi gini, kita berangkat dari beliau. Pertama, sampean rawuh mriki niki lak ora ana kepentingan apa-apa kejaba golek ilmu. Jadi itu sudah pendaftaran yang baik keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki wis nambahi berkah, ngurangi nambahi ampunane Allah Subhanahu wa taala nang sampean kabeh. Tur yo dosane urung akeh lah nek dibanding sing saiki lagi rame kae gitu. Nomor loro Mas, iki rasa disebut, aku usul rasa disebut diskusi akbar lah, diskusi wae lah. Ya. Kalau kita ngomong diskusi ya kita harus percaya sama entitas kata diskusi itu. Kan gitu. Nek wis ngomong kerupuk rasa kok sebut gurih. Ben wae sing mangan ku sing ngomong gurih. Nek kowe sing dodol ngomong gurih berarti kowe ora percaya karo kerupukmu, ngono lho. Apa meneh sing kok apalagi yang dipakai untuk ngelambeni diskusi ini kan sifatnya Allah. Allahu Akbar, kan liyane Gusti Allah lah ya janjane ya ora ana sing disebut akbar ya. Mbok pekewuh karo Gusti Allah wong kowe iki wong NU gitu. Engko Gusti Allah terus ngene iki piye to bocah-bocah malah nganggo jenengku ning ndi-ndi. Engko ana anu korupsi akbar, ono rapat akbar ya wis karepe apik, Allah pasti insyaallah mengampuni dan maklum. Tapi ya kita sing kudu rada luweh memiliki presisi intelektual. Waduh gayane. Karena sekarang kan musimnya tidak percaya diri. Gitu kan, musim di mana manusia dibangun baik dalam konteks apa saja untuk dibikin tidak percaya diri. Sehingga Anda membutuhkan pihak lain, membutuhkan suplemen, membutuhkan produsen, sehingga Anda betul-betul dijadikan konsumen, sehingga Anda lantas tidak percaya kepada karya Anda sendiri. Kudu di sekolahan kudu disebut unggul, kudu disebut macam-macam ngono kae. Bismillah ya. Jadi nyun sewu ora tak dawake bab akbar ini diskusi saja kita. Diskusinya sudah sangat bagus. Itu kan syura bainahum ya. Oke, satu. Nomor dua, masalah pendidikan ini luasnya tidak karu-karuan. Tapi niat beliau dan niat seluruh peserta dan penyelenggara diskusi pada malam hari ini, saya kira berarti akan ada reformasi tata ruang ya. Sehingga saya persilahkan saja langsung untuk melakukan revolusi beberapa menit ya. Silahkan maju. Oke. Oke, monggo. Sampai ke depan softnya Mas ya. Maju setengah langkah, oke. Oke, sambil menunggu penataan duduk Anda kembali, gini. Saya nanti akan memberikan kepada Mbak Lisa yang ketiga. Pertama saya mohon kepada beliau dulu untuk juga memberi pengantar supaya kita ini lapangannya jelas ya. Ojo ombo-ombo, ojo ciut-ciut lah. Sing cetha bengi iki sepiro. Terus nanti saya mohon juga legitimasi dari Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama karena beliau ibaratnya gitu apa ya? Official dari ilmu kita semua. Nek ono piye-piye beliau yang mengerti pagarnya gitu ya. Nah jadi yang pertama saya kembalikan dulu kepada Fauzi.
Tadi kan Fauzi pokoknya membayangkan kita mendiskusikan bagaimana pendidikan ini bisa membawa kita menjadi ke arah yang lebih baik, kan gitu. Iki ya abstrak yang lebih baik itu bagaimana? Jadi mungkin kita mulai gini sih, kita mulai dulu menata lapangannya. Yang pertama, yang kamu maksudkan ini pendidikan dalam arti keseluruhan atau pendidikan persekolahan ataukah pendidikan pesantren ataukah pendidikan yang di luar regulasi pendidikan, misalnya kebudayaan, kesenian, selawatan, ya, pendidikan di rumah dan lain sebagainya. Ini kamu batasi di mana? Yuk, dijawab, ya. Supaya kita ngerti lapangannya ya. Iya, terima kasih waktunya. Pendidikan yang seperti layaknya orang halayak umum menyebutnya sebagai pendidikan. Artinya kalau sekedar pengajian TPA mungkin itu disebut sebagai pengajian TPA. Karena walaupun hakikat pendidikan kan sebenarnya sangat luas sekali mungkin. Lah, tapi di sini malam ini kita akan mengaji apa yang halayak umum itu disebut sebagai pendidikan. Berarti pendidikan resmi. Iya, Pak. Oke. Gini, dulu buyutnya Mbak Lisa, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu nggawe sekolahan pora. Apa bocah-bocah do sowan rono njaluk diwurui? Apa beliau buka sekolahan? Tidak buka sekolahan. Jadi ada metode di mana seorang gentong, istilahku gentong sing isine banyu kan njur disiwur gitu ya. Beliau itu seorang kiai gentong yang ilmunya mumpuni sehingga semua pada datang ke beliau. Meskipun beliau sendiri gentong di Bangkalan, di Mekah dan lain sebagainya. Tapi kan orang njur nggawe sekolahan. Jadi tidak ada kelas. Ya, tidak ada kelas. Nah, kemudian kita mengenal yang disebut pendidikan adalah sekolahan resmi dengan kelas-kelas, dengan fakultas-fakultas, dengan jurusan-jurusan. Itu bagi Fauzi perbedaan yang teknis saja ataukah perbedaan yang mendasar? Sangat mendasar. Sangat mendasar. Nah, omong no. Nah, supaya kita punya bekal diskusi. Dimana sebenarnya pendidikan itu kan bertujuan untuk memanusiakan manusia kalau kata Paulo Freire. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa pendidikan itu kemudian hanya tujuan untuk mencari kerja. Lah di sini sebenarnya titiknya di mana menurut saya itu menjadi satu paradigma yang sudah membumi tapi menjadi satu yang perlu dikritisi, Pak. Kemudian pendidikan yang kalau seseorang parameternya seseorang yang akan mendaftarkan kerja di suatu tempat itu kan kemudian diukur dari ijazahnya, diukur dari sininya. Kalau dia tidak menempuh pendidikan yang formal seperti itu, maka dia tidak akan diterima di dunia kerja. Lah, paradigma yang seperti itu yang sudah salah kaprah itu mungkin bagi saya yang perlu kita kritisi malam hari ini gitu, Pak. Oke, jadi ada pendidikan yang sifatnya kualitatif untuk yang Anda sebut memanusiakan manusia, ada pendidikan yang sebenarnya sifatnya teknis, birokratis, prosedural untuk cari kerja, kan gitu kan? Nah ini kan tergantung sing sinau dewe-dewe. Oke, jadi ini menyebut banyak sekali tekstur dari masalah-masalah pendidikan. Saya lengkapi dikit nih Pak Lisangge. Kata pendidikan kini dalam pemahamanmu ki saka bahasa apa to kok didik kuwi, didik prastawa apa didik kuwi asal usule saka ngendi? Kok orang gawe misalnya pelajar itu dari kata apa to ajar. Nek ajar kok njur dikai L pelajar. Nek belajar asal usulnya kan pembelajar. Nah nek pelajar iki saka apa to kuwi biyen asal usule? Nek rokok kretek berarti ono cengkeh kan gitu kan. Nek rokok putih ono filtere kan gitu. Jadi setiap entitas, setiap wujud itu diberi nama relevan atau punya asal usul terhadap hakikatnya kan gitu. Ora iso njur irungmu tak sebut
Bokong lah ya ora iso. Nek irung ya tak sebut irung gitu ya. Meskipun itu hanya soal konvensi. Jadi kalau kita ngambilnya dari epistemologi, kira-kira kowe setujune piye? Apa ora setujune piye bab kata pendidikan iki? Bedane karo pengajaran apa? Ben wae iki ben sesuk dadi dokter tenan iki. Wis. So, dokter. Dalam proses, Pak. Dalam proses. Dalam proses. Iya. Amin. Pangestunipun, Pak. Lah gue ya bangga dadi dokter kowe. Wis ora apa-apa, wis ora apa-apa. Yes, terus. Kalau iya, saya sebenarnya lebih suka dengan kata pelajar, Pak. Seperti kata Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebenarnya. Iya, saya lebih suka memakai kata pelajar karena pendidikan sekarang sudah menjadi sesuatu yang dianggap formal dan sangat struktural, kaku sekali, Pak. Kalau kata belajar, pelajar itu kemudian menjadi satu yang suci gitu kira-kira, yang sifatnya lebih manusiawi. Jadi pendidikan itu kalau asal katanya kan mendidik dan tujuannya jelas untuk mendidik sebenarnya. Terima kasih. Wong sing dididik kok jenenge pelajar iki mencolote kok semono kuwi piye? Iki asal usul piye kuwi? Nangel ya. Nek rasa kok jawab ya aku meng nyelekke lucune proses intelektual kita semua dalam mengurusi pendidikan. Engko ana sing disebut guru. Ning sing diwuruki dijenengke murid. Kuwi kan asal usul sejarah dan filosofinya berbeda. Nek guru kuwi saka India, Sanskerta, Buddha, Hindu. Nek murid teko Arab. Lah bingung nggak? Gurune wong India, muridnya wong Arab. Kuwi dadi wong Indonesia iki kan memang letak di benua kebingungan tuh di Indonesia. Saiki wis tak singkat ngene. Kalau di UIN atau di UII, fakultas pendidikan disebut apa? UIN Tarbiyah. Min ayyi. Wah, min ayyi kayaknya. Dari bisa, kata apa tarbiyah itu? Robaya. Robaya. Ya, robaya. Robaya min man, min ayyi. Wasnin? Nah. Fa'ala. Enggak, maksud saya gini. Kok ono robaya ki akar katanya apa? Robbun. Jadi tarbiyah itu berarti salah satu konstruksi yang muncul dari filosofi dan pemahaman mengenai Allah sebagai Robbun. Allah sebagai macam-macam kan? Ada ilahun, ada Robbun, kemudian ada teksturnya, ada Rohman, Rohim, Mudhil, wakeh 200-an piro jumlah kabeh. Meskipun resmi disepakati 99. Ya. Tapi kan itu Allah dalam fungsi yang bermacam-macam. Tapi ada dua yang inti. Kalau sifat cintanya Allah adalah Rahman dan Rahim. Tapi kalau sifat eksistensi Allah, kemudian sifat cintanya Allah, sifat kepengasuhannya Allah kan beda-beda lagi. Allah maha menyesatkan bisa mudhil gitu. Allah maha misalnya wallahu wal azizul qawiyul qadirul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar, itu kumpulan nama-nama dahsyatnya Allah misalnya. Nah, Robbun itu Tuhan yang bagaimana supaya pendidikan itu bisa kita konsep berdasarkan kata Robbun. Kenapa kata pendidikan diambil dari Robbun? Kenapa tidak dari ilahun? Upamane iki. Nek ora iso jawab ora apa-apa. Mboten saged. Oh ya ora apa-apa. Daripada keliru, Pak. Nggih. Ndak, saya cuman mancing karena mbok wis sisan gitu loh. Nek arep apik ki ayo apik tenan, nek arep elek tenan. Ojo elek kok ming nyopet, elek kok ming. Nek jan kowe korupsi rasa umroh. Tanggung kuwi Gusti Allah ya tersinggung. Oh duit colongan kok nggo ibadah ya toh. Ah gitu loh. Nek arep apik apiko, sisan lemu apik ojo tanggung-tanggung. Nek arep ngamal tenanan sak pol-pole, nek arep elek duwe kaliber.
Ngarep mateni wong mutilasi sekalian. Ngono, aja mengicrit-icrit. Gitu loh. Ini kan sifat generasi kita yang sekarang ini kan ora cetha. Apik ora tenanan, elek ya ora kendel tenan. Sisan dadi gayus ora apa-apa. Sisan dadi sisan nyolong sing oke. Dan apa nyolong icrit-icrit. Rampok ngono. Timbangane kowe apik ya ora tenanan no. Kan mending kowe ini dakwah lumayan ini. Ngono loh. Nah, makanya kalau ngomong tarbiyah, kalau saya ya sudah itu dari Rabbun kita pelajari ma huwa Rabb. Gitu. Misalnya dari hurufnya saja. Kalau ilahun itu ngadeg kabeh. Alif, lam, ha. Alif itu lambang ego manusia, lambang eksistensi keakuan Allah maupun manusia, karena manusia berasal dari Allah. Maka kalau kita sedang mohon ampun kepada Allah, sedang berhadapan dalam urusan di mana Allah berhadapan dengan kita sebagai yang maha dahsyat ya muhaimin, ya kohar, ya jabar, itu pusatnya ilahun. Mergo Allah ngadeg jejeg tiwi kromo gede banget ngono kae. Mergo hurufe alif. Ning nek wis Rabbun kuwi kabeh melengkung. Itu ya ini iki jane ora iso nggo dokter ra iso iki. Iki bahan-bahan ngene iki ra ono rujukane ya. Ning mboten pengen dadi dokter kula, Pak. Ya asif saiki ra pengen wis. Kowe luwih dokter timbangane dokter ngono ya. Ya. Kalau Anda melayani ibu bapak, itu badan Anda, misalnya kue melayani bentuknya menghormati, nyugui panganan, mencium tangan misalnya ya, itu gegermu dedek apa melengkung? Melengkung. Jadi sebenarnya alif adalah lambang pelayanan kepada diri sendiri. Betul enggak? Nek wawu kue lambang pelayanan terhadap yang lain. Jadi ketika Allah menjadi Rabbun, itu Allah sedang menundukkan eksistensinya untuk menyayangi umatnya, untuk menyayangi makhluk-makhluknya. Disitulah dia bernama Rabbun. Bahkan Allah itu menampung semua kacaunya kita dengan ampunannya. Maka dia memakai huruf ba. Mulane ibu-ibu nek ngudang anake kan mesti nganggo ba, ngono gitu. Cilup ba. Orang mungkin cilup alif, cilup lam, orang mungkin sing ngadeg-ngadeg, gitu ya. Ini contoh aja. Nah, maka saya nanti apapun aspirasi kita dalam diskusi ini, kalau bisa tetap mengacu, sebab nggak ada gunanya ngomong apapun, melakukan apapun, bertindak apapun, turu pora turu, nek ora ono hubungane karo Gusti Allah. Ora ono hubungane. Dadi apa wae nek kowe ora apa jenenge, nek kowe ora kompatibel karo ridhone Allah, ora ana gunane. Dadi presiden kowe malah dadi masalah kowe karo Gusti Allah. Kowe depan kowe mbuh kapan kowe. Ya. Jadi mari kita selalu berada pada kompatibilitas. Angel tenan bahasane iki. Gitu. Bahasa dokter ya. Pokoknya apa jenis gaduk ya cara jawabannya ya. Gaduk karo ridho Allah, jangan gaduk karo amarah Allah, jangan gaduk karo ghadabullah, kan gitu. Nah, kalau bikin pendidikan seluruh konsepnya pasti menuju di mana anak didik akan punya bekal untuk kelak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah pendidikan itu tarbiyah yang berasal dari robbayani soghiro, dari akar kata Rabbun, karena ternyata Allah sendiri itu melayani hamba-hambanya sedemikian rupa sehingga tujuan manusia hidup, kewajiban manusia hidup adalah ibadah atau pelayanan. Pertama pelayanan kepada Allah berupa syariat Islam, kemudian pelayanan kepada manusia berupa rahmatan lil alamin. Kira-kira ngono kuwi ya. Jadi tarbiyah cetha saiki ya. Pendidikan cetha. Nek pelajar kuwi dari kata ajar. Siapakah pahlawan nasional tokoh pendidikan? Ki
Hajar Dewantara. Dadi zaman biyen nek ana wong pinter nggawe senjata dijenengke empu. Nek pinter nggawe sastra sing apik-apik dijenengke jonggo atau pujonggo atau kijanggan. Nek pinter nggawe patung, nggawe apa sing bangunan-bangunan apik jenenge undagi. Nek wong sing digawene diparani wong akeh nggo sinau jenenge Ki Ajar. Nek dihaluske Ki Hajar. Seperti Hamengkubuwono hanya itu untuk menghaluskan, meninggikan derajat estetiknya. Aslinya Amengkubuwono, tapi karena beliau raja kita kasih H kan gitu. Nek Allah rasa dikai H njul Allah ngono ya aja. Ndak lucu. Itu ya. Jadi ajar benar sekali pelajar, makanya pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berarti memang membangun diri untuk diparani wong oke tinggal sinau kan gitu. Tepuk tangan untuk Ibnu kan gitu. Oke, dengan demikian saya akan akhiri pengantar ini. Wilayah kita jelas insya Allah, boleh dari filsafatnya, boleh dari teknisnya, boleh dari kebijakan-kebijakan yang sekarang ada yang menyangkut Diknas, Depak dan lain sebagainya. Tapi mari kita dengarkan dulu dari beliau yang karena tanfidiyah pasti akan banyak hardware dari pendidikan, tapi beliau nanti dari Suriah saya mohon untuk juga memberi dasar-dasar menawi kula kelentu bab Robbayani Soghira wau nggih nyuwun sewu pun benakaken ngaten nggih nyuwun sewu Bapak. Matur nuwun Cak Nun. Kula nirakaken bahasanipun anak kula Fauzi dalam proses. Ngoten nggih Mas Fauzi nggih. Nah, dalam dunia pendidikan pun kalau saya ngamati ya dalam proses dari masa ke masa itu menapaki proses. Cak Nun tadi nyebut pendidikan masa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan masa sekarang juga mengalami proses-proses. Di NU ada ungkapan at-takhfidhu biqadimis sholih wa ta'khudhu bil jadidil aslah. Ngoten nggih Pak Cak Nun nggih. Nah, nguri-uri ingkang sae lajeng mendhet ingkang langkung sae. Dalam dunia pendidikan pun nampaknya juga mestinya harus seperti ini. Teori-teori pendidikan, cara-cara mendidik, regulasi pendidikan yang memang baik tetap kita lanjutkan. Namun kita juga tidak cumut, tidak berhenti di situ. Kita harus ada inovasi-inovasi supaya untuk lebih sempurna jalannya pendidikan itu. Namun perubahan inovasi itu jangan malah menurun, tapi kita upayakan menuju ke peningkatan. Untuk itu butuh koreksi-koreksi, butuh evaluasi-evaluasi. Oleh karenanya kumpul-kumpul kita seperti ini adalah merupakan wahana kita untuk mengevaluasi jalannya pendidikan. Sehingga anak-anak NU seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kemajuan NU ke depan, pelajar-pelajar NU ke depan yang menerima estafet perjuangan ke depan ini maju ya maju ning ojo kemajon, apik ya apik ning ojo kapien. Untuk membuat ojo kemajon, ojo kapien, kita harus tetap mendekat kepada senior-senior kita yang waskito, para alim, para ulama, sehingga pelajar NU bisa membumbung tinggi selangit, namun kita tetap harus berpijak di bumi kita sendiri. Ngoten Cak Nun nggih. Monggo pun lajengaken selajengipun. Saya kira ada yang diantarkan dari interval pembicaraan beliau itu ke verifikasi. Iki NU nggawe pendidikan ki padha apa ora filosofine, tujuane, torikote, kaifiahe karo pendidikan nasional. Nek padha njur piye, nek ora padha njur piye.
Kan begitu kan? Itu harus kita perjelas sebab NU itu saya kira organisasi terbesar sedunia. Sejeno nek aku sekolah ning nggon pendidikane NU, Ibnu karo pendidikan sing liya-liyane ya sejeno, ada yang bisa saya andalkan di sana, kalau di sini tidak bisa saya andalkan. Kan itu. Itu harus kita pastikan. Kalau sekarang kepastian itu belum jelas, maka generasinya Fauzi yang harus merintis itu menurut saya. Gitu loh. Ya oke, sekarang saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu tidak nyandak dengan apa yang disampaikan beliau itu karena itu filosofis dan bahasanya itu bahasa muyek-muyek. Jadi mungkin saya akan memakai bahasa yang tidak kampus tapi kampung. Kalau kita melihat Rasulullah itu belas enggak sekolah, PAUD aja enggak, belum, enggak punya guru, enggak ada ceritanya Rasulullah kok berguru kepada siapa, enggak ada. Belas sama sekali. Tetapi kok begitu ya? Begitu hebatnya Rasulullah. Siapa yang mendidik Rasulullah itu? Ternyata dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik saya itu Allah. Tuhanku yang tadi kata Rabbayu Rabbi tarbiyah dari Rabbun tadi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku ini adalah Tuhan. Tuhan telah mendidik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Dengan pendidikan yang sangat baik. Nah, baru setelah itu kita renung-renungkan bahwa pendidikan ini adalah tidak hanya yang formal saja, tapi apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada lingkungan kita, ini bisa jadi pendidikan. Tahulah kalau Rasulullah SAW itu baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya, itu ayahnya sudah meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. Ikut kakeknya tidak lama meninggal, ikut pamannya meninggal. Diperkuat oleh istrinya meninggal. Putra-putranya yang laki-laki meninggal semuanya. Pernah dikejar-kejar, pernah dilempari batu, pernah berdarah-darah dan sebagainya. Dicaci maki, dilempari ini. Ternyata apa? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhaufu wa mastakanu. Penderitaan itu tidak membuat lemah. Apa yang menimpa beliau itu tidak membuat lemah. Loh, kita tuh sekarang apa? Sepeda motornya gembos saja sudah loyo. Masya Allah. Ini Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Masya Allah. Maka An-Nabil Ummi membaca tidak bisa untuk Nabi. Ya. Membaca tulisan tidak bisa. Tetapi justru disitulah beliau Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dan dikendaki oleh Allah sejak kecil, diberikan irhas seperti mukjizat. Kalau nanti setelah diangkat menjadi Rasul mukjizat, tapi sebelumnya irhas, dilindungi oleh Allah di dalam keadaan beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, tapi terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak lepas dari penderitaan. Ya.
baru kemudian Rasulullah ini sebagai guru agung yang mampu mendidik siapa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah tidak pernah memaksakan Khalid bin Walid sebagai hafizul Quran atau penghafal hadis, tidak. Potensi Khalid bin Walid adalah potensi sebagai panglima perang. Amr bin As sebagai administrator. Kemudian kalau Ibnu Umar sebagai orang alim dididik oleh Nabi dengan ilmu-ilmu yang banyak. Ibnu Abbas juga ilmu-ilmu yang banyak. Nabi tidak pernah memaksakan ini kamu harus jadi begini, tidak. Jadi Ibnu tidak harus jadi guru semuanya, tidak. Kalau ada nanti juga ada yang jadi presiden. Ada yang jadi administrator, ada sebagai negarawan, ada yang sebagai ustadz, ada yang jangan berkutit dengan satu karakter saja. Makalah tidaklah mustahil ketika yang beliau Kiai Abdul Wahid Hashim tidak pernah sekolah, mengapa jadi Menteri Agama pada saat itu? Karena yang pada saat itu tidak formalnya, tapi kemampuan dirinya. Silahkan formal ini, silahkan dilanjutkan. Insinyur Soekarno insinyur sebagai teknokrat, tapi Allah mengendaki beliau sebagai negarawan, sebagai bangsa, sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, bahkan tokoh dunia. Cahaya itu nur, nek wawune kok tegake dadi nar. Ya, jelas cetha. Dadi milion nur, milion menunduk kepada siapa saja, milion takzim nang sapa wae, milion ngabekti nang sapa wae, aja ngabekti nang awakmu dhewe. Kae presiden kae dadi presiden ngabekti nang wong sak Indonesia apa ngabekti nang dirinya sendiri. Rasake. Kalau ada politik pencitraan berarti dia mengabdi kepada citra dirinya. Itu berarti dia alif, kan gitu kan? Ya serapopo. Jadi jenenge alif kan gitu kan. Ya serapopo iki mengguyon ngomong pendidikan ya. Wah cukup loh iki mesti dudu demokrat kuwi. Nah kalau orang tidak paham cinta, orang tidak paham kemesraan, orang tidak paham lekuan-lekuan cahaya, tidak paham gelombang dan frekuensi di dalam rohani manusia, kalau orangnya kaku seperti batu dan kayu-kayu, maka dia tidak akan bisa menikmati kemesraan semacam itu. Ngono rek. Oke, satu nomor dulu, setelah itu saya mohon kepada Mbak Lisa, nanti saya juga mohon kepada Kiai Labib. Satu sholawat dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan Fauzi dan teman-teman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama diijabahi Gusti Allah, digampangke dalane, dilimpahi rezekine, digampangke jodone, dibayar utange. Ya, amin ya rabbal alamin. Metengan bojone. Wis rabi urung. Durung. Ya nang ngono ora usah ngomong kowe. Nek urung rabi iki urung sah ngomong. Urung ngerti susah urip ya toh. Ini ora apa-apa lah. Bismillah ya hasbunallahu wa ni'mal wakil jalur nadani. Langsung aja.
sekarang saya berikan sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya kepada Mbak Lisa untuk background. Mbak Lisa putri berapa ya di Gus Dur ya? Pertama. Jadi ini sing paling saiki dadi nuwani saiki dadi Mbak Lisa iki. Beliau itu canggahnya itu dari Demak ke Jombang, ke daerah Jombang Utara di daerah Tambak Beras Ngalor Sidik. Terus buyutnya beliau jadi anaknya Mbah Canggah itu yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ditawari oleh Lurah Tebuireng untuk mendirikan pesantren di Tebuireng itu. Jadi beliau terus hijrah dari Jombang Utara ke Jombang Selatan. Ketika itu beliau sudah selesai belajar kepada Syekhona Khalil di Bangkalan bersama Yai Musta'in Romli, Mbah Imam Zahid, termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan di perguruan yang sama. Itu. Nah, buyutnya beliau pendiri Nahdlatul Ulama itu ora ming ulama kae diwedeni sapa-sapa mergo dukdeng. Dukdeng ngerti ya? Dukdeng ki ora tedas tapak paluning pande ngono kae. Dadi wedi kabeh mulane dikongkon ning Tebuireng mergo ning kono ki mbah-mbahne asmuni kabeh. Kuwi bangsa korak-korak ning Gunung Tunggorono itu yang beresin salah satunya adalah buyutnya beliau itu mengislamkan Babat Alas, mendirikan pesantren di situ sehingga memang diapa-apake Tebuireng itu memang tanah yang sudah berada di dalam frekuensi wirid dan jihad yang luar biasa selama berpuluh-puluh tahun. Kan gitu. Sampai sekarang gitu. Nah, dengan setting seperti itu saya kira Mbak Lisa bisa mentransfer kepada kita pendidikannya orang minggon saiki ke sekolah nganti dadi dokter, pendidikan yo macam-macam, Tebuireng ki yo macam-macam yang disebut pendidikan. Kira-kira seperti itu Mbak Lisa, monggo sakniki sak bebas-bebasipun panjenengan. Tepuk tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling berat itu pokoknya kalau rekan sepanggungnya Cak Nun. Karena sangat, ya memang jam terbangnya juga lain ya. Sangat mampu untuk menjelaskan segala sesuatu dengan begitu indah dan membuat kita berpikir. Gitu. Nah, tapi saya ingat satu hal dulu sebelum saya bicara tentang pendidikannya. Kan sekarang ini sedang ngetop istilah entrepreneur. Ya. Nah kalau entrepreneur itu artinya sebetulnya adalah orang yang pintar melihat peluang. Nah tadi cerita tentang kepala ikan, itu membuat saya sadar bahwa Gus Dur adalah seorang entrepreneur. Ternyata, kalau soal usilnya beliau, wah itu bisa sampai pagi memang ceritanya. Ini saya dapat dari ibundanya Gus Ipul, Saifullah Yusuf yang cerita. Karena ibunya Gus Ipul ini adalah misan, saudara sepupu, tapi sekaligus sepersusuan dengan Gus Dur. Dari semua duriah cucu-cucunya Kiai Bisri Sansuri, yang paling dekat ini adalah ibundanya Gus Ipul dan Gus Dur gitu. Mereka memang dari kecil sudah bareng. Lah kok ceritanya begini, bapakmu itu pancen kecil iki wis usile nemen niku gitu. Kalau Jawa Jombang gitu ya. Nemen. Biyen niku aku iku tahu disetrap karo Mbah Bisri. Pokoke kon melok ngaji nang masjid Pondok Tenanyar itu sampai bengi gara-gara bapakmu itu. Lah kayang nopo toh? Mak, saya kan manggil ngaturinya Mak. Dadi kabeh iki dikeki jenang wis dilebokno plastik cilik-cilik. Semua cucu Mbah Bisri itu sudah dapat jatah. Jenangnya kecil-kecil, hitam-hitam kecil-kecil segini. Bunder-bunder.
Seperti apa? Apa? Nah, iya. Lah kok no bapakmu iku ngajaki aku iki nggone Pak Lek iki didelikno diganti karo anu wedhus iku mau. Diambili, masukkan plastik. Dikasihkan sepupu-sepupunya. Enggak lah makan jenang wedhus. Muamuk semua matul kepada Mbah Bisri. Jadilah ibunya Gus Ipul dan Gus Dur disetrap di masjid sampai malam. Gitu. Jadi memang dari kecil itu kawan bayi gitu. Dulu ada zamannya proses reformasi, Gus Dur kebetulan baru proses penyembuhan dari stroke sehingga nggak kemana-mana beliau, tapi Ciganjur jadi open house. Orang pada datang. Nah tiba-tiba datang satu orang sudah tua sekali. Dia mengatakan bahwa saya santrinya Mbah Wahid Hasyim. Dan saya ini saksi. Dulu itu Gus Dur tiap siang diikat di tiang bendera. Saking dugalnya. Gitu. Jadi memang dari gawan bayi sudah nyeleneh ya. Tapi alhamdulillah mungkin yang dikatakan Cak Nun tadi bahwa dengan itu justru beliau menjadi dekat dengan semuanya dan bisa menjadi jalan cinta untuk sesama. Karena itu yang beliau yakini bahwa tugas kita sebagai manusia itu menurunkan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada cinta kepada sesama manusia dan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, bicara soal pendidikan saya juga jadi ingat beliau gitu. Dulu waktu lulus SMA saya bingung, pengen masuk UI tapi juga pengen kuliah di Jogja. Terus saya konsultasi lah, matur kepada Bapak, Pak enaknya gimana ya Pak, aku tuh pengennya kuliahnya di Jogja. Ya sebetulnya pengennya masuk UI, tapi pengennya di Jogja. Lah lebih kuat mana? Pengen di Jogja. Ya wes, ya neng Jogja. Ngene lho nak, saapi-apike universitase, sekolahe, nek awakmu elek, ya tetep metune elek. Saelek-eleke sekolahmu, nek awakmu iku wong bener, wong apik, engkau metune yo api. Nah itu yang membuat saya sadar bahwa ternyata institusi pendidikan itu hanya alat. Yang paling penting adalah kita sebagai manusianya. Nah kalau bicara soal pendidikan, saya bagian justru melemparkan persoalan mungkin nanti Cak Nun dan teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di sini bisa justru bersama-sama kita menjawabnya. Kalau kita ingat zaman dahulu yang namanya sekolah itu kan betul-betul pilihan. Kenapa begitu? Karena memang nggak banyak ilmu yang sifatnya teknis. Bapak Ibu, saya nggak tahu kakek nenek saya, yang namanya ilmu waktu itu dipegang betul-betul oleh alim ulama. Ketika dengan perkembangan zaman ada industrialisasi di berbagai negara, itu yang membuat akhirnya jadi berubah. Orang jadi perlu untuk sekolah karena pekerjaannya sudah bukan lagi bertani. Pindah. Kalau dulu bertani, bercocok tanam itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan itu cukup. Sementara pendidikan kita dapatkan dari alim ulama untuk mencukupi
kebutuhan rohani kita. Setelah perkembangan zaman, orang kemudian mencari nafkah bukan lagi dari bercocok tanam. Sudah pindah. Orang berharap punya kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan industri itu mensyaratkan keahlian teknis. Orang belajar membangun gedung, orang belajar ngobati orang sakit. Ini kemudian ada sekolah-sekolah, sekolah kedokteran, sekolah hukum, sekolah ekonomi, dan seterusnya. Berbondong-bondonglah orang kemudian menuju ke institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Tambah lama perkembangan zaman semakin kencang, semakin banyak ilmu-ilmu baru, semakin banyak keahlian-keahlian baru yang dibutuhkan, semakin berkembang ilmu pengetahuan. Dan kita semakin terburu-buru, gedandapan itulah pokoknya. Gedandapan golek ilmu. Dulu zaman saya yang namanya sarjana itu, wah, wes pokoknya yang paling top lah gitu ya. Sak deso siji sarjana nih. Itu udah yang paling mulia nanti hidupnya. Lah sekarang S2, S3 aja kececeran loh. Enggak mulia lagi. Nah, yang terlupakan dalam proses itu adalah bahwa institusi pendidikan itu memang untuk awalnya berkembangnya memang untuk keterampilan. Sementara kita sebagai manusia tidak hanya membutuhkan keterampilan. Ini masih ditambah dengan gelombang kapitalisasi. Ketika orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan apapun yang ada, ya, untuk itu tadi judulnya meningkatkan kualitas kehidupan. Tetapi akhirnya jadi lepas dari tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Gusti Allah kan berulang-ulang menyatakan, berfirman bahwa beda antara orang yang berpengetahuan, berilmu dengan yang tidak. Banyak sekali ayatnya. Bahwa alam semesta itu diciptakan penuh dengan tanda-tanda yang kalau kita bisa membaca perumpamaan-perumpamaannya, maka seharusnya kita menjadi lebih paham tentang sunatullah, dan itu semakin mendekatkan kita justru pada peran kita sebagai hamba, pada beban kita sebagai pengelola semesta. Kan begitu. Nah, ini yang terlupakan oleh institusionalisasi pendidikan. Sementara gelombang yang terus-menerus mengajak kita untuk yang namanya kualitas hidup yang lebih baik itu punya mobil lebih besar, lebih banyak, punya rumah lebih banyak, punya rumah 7 lantai, punya uang lebih banyak. Ya paling gampang kalau mau punya uang lebih banyak udah tahu toh bagaimana jalur karirnya. Oh. Jadi ketua partai Mas, bukan DPR-nya. Persoalan kita sekarang, kegelisahan kita sekarang adalah karena itu ternyata sekarang
Tidak memberikan jawaban malah justru menimbulkan persoalan. Pengetahuan makin maju kok persoalan makin banyak. Banyak orang lebih pintar tapi banyak yang lebih pintar malah semakin jahat. Dokter makin banyak, penyakit makin banyak. Iya kan? Harta makin banyak, masalah juga makin banyak. Itu yang kemudian sekarang membuat kita banyak bertanya-tanya. Nah saya senang sekali teman-teman IPNU dan IPPNU justru mengangkat kegelisahan ini. Karena kita memang punya PR yang sangat besar. Model pendidikan yang selama ini ada, yang tadinya memang kepentingannya hanya untuk mengajarkan keterampilan, sementara rohani kita diasuh oleh para alim ulama, ini sekarang seperti ada pembatas. Dan semua orang sibuk menyalahkan institusi pendidikan. Tidak membangun karakter, tidak ini, tidak itu, tidak. Kita perlu untuk kembali melihat sejarahnya bagaimana. Memang sekolah-sekolah umum itu tidak disiapkan untuk membekali kita menjadi manusia yang utuh. Dia hanya memberikan tempat untuk perkembangan ini. Dan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang tujuannya adalah menjadi manusia, menjadi insan kamil, itu tidak akan terpenuhi di institusi pendidikan. Nah ini justru yang menjadi PR kita, bagaimana terusnya. Kita yang terlalu membebani institusi pendidikan, atau memang pendidikan, sistem pendidikan, kultur pendidikan kita harus diubah, diselaraskan, disesuaikan dengan tantangan zaman. Tantangan zaman sekarang kita tahu yang paling besar adalah mendekatnya jarak antar kultur dengan teknologi informasi dan teknologi transportasi. Kalau kita tidak memperkuat pendidikan dalam arti yang tadi sangat eksploratif dijelaskan oleh Cak Nun, kita memang akan tersesat. Kalau kita tidak mengembalikan hakikat pendidikan kepada nilai aslinya, ini dalam globalisasi yang demikian kuat, betul-betul kita nanti akan menjadi istilahnya kalau air laut, air pasang, kita akan jadi batu atau jadi kayu. Kalau jadi batu, arusnya sederas apapun dia tetap di bawah. Kalau jadi kayu, dia akan terombang-ambing. Nah, kalau kita tidak mengembalikan hakikat pendidikan ini sebagai strategi atau cara untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, ya kita jadi kayu terombang-ambing, ora jelas wis sembuh ning dingko. Nah, ya kalau ngomong itu ya memang nganu ya. Terus mulai ini sokondi gitu. Ya paling enggak mulai dari lapangan inilah. Bahwa memang tidak mudah, ya. Tapi di mana-mana perubahan selalu didorong oleh generasi muda. Maka keberanian teman-teman IPNU dan IPPNU malam hari ini untuk mengangkat tema yang biasanya ini ya dibahas-bahas di tingkat akademisi gitu ya, yang kadang-kadang juga nggak nyentuh persoalan yang sesungguhnya. Kesulitannya ilmu pengetahuan kadang-kadang kita sibuk menjelaskan, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan real.
Nah, saya lontarkan ini justru untuk bahan. Monggo silakan saya kembalikan kepada Cak Nun untuk bersama-sama kita diskusikan. Saya mau wawancara Mbak Lisa ya, karena ada beberapa hal dari beliau yang sangat mendasar ya. Yang pertama, yang harus kita capai malam hari ini adalah ketepatan sikap Ibnu terhadap masalah pendidikan. Misalnya gini, Anda ini mau mendandani dunia pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, ataukah ojo gede-gede sih, Anda mencoba memastikan bahwa Anda tidak terjajah oleh dunia pendidikan. Kan gitu kira-kira ya Mbak Lisa ya. Nah, Mbak Lisa saya kira bisa memberi tanda tangan ya, di stempel oleh Mbak Lisa. Sebenarnya lebih penting mana proses pembelajaran setiap Anda ataukah adanya sekolahan? Lebih penting mana? Sing penting kowe ne sinau apa anane sekolah? Mbak Lisa. Sinau, belajar. Jadi sekarang Anda memperalat dalam tanda petik sekolah atau Anda diperalat sekolah? Memperalat. Memperalat. Sekolah. Nah, Anda bergantung kepada sekolahan ataukah digantung? Digantung oleh sekolahan. Sekolahan digantung. Sekolahan. Maksud saya gini loh, Rek. Kalau pakai bahasa silat namanya kuda-kuda. Nek kuda-kuda nera bener mesti gue kalah tanding. Nek coro kabudayan jenenge patrap. Nek patrap murah bener mesti kelakuanmu ya ora bener. Nek coro Islami biasanya bahasanya makom ya. Kalau makomnya tidak benar, koordinatnya tidak benar, maka pasti semua produk Anda tidak benar. Kan gitu. Caranya menendang bola, mau nendang bola bagaimana, Anda harus pada silang koordinat yang tepat gitu. Nah, terhadap pendidikan ini, kalau Ibnu punya cita-cita untuk mendidik, untuk memperbaiki pendidikan secara keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh Fauzi, saya kira itu cita-cita yang sangat baik, tapi apa sudah sampai pada tahap itu sekarang? Kan sekarang harus kita pastikan dulu bahwa Anda sendiri adalah subjek utama di dalam pendidikan. Bukan Anda objeknya sekolahan, gitu ya. Nek arep ngomong tenanan ya le ya, kok le ya. Nek arep ngomong tenanan sebenarnya Mbak Lisa saya kira setuju ini. Kemarin kalau Anda nonton drama Nabi Darurat itu ada kalimat begini dari Ruwat Sengkolo ini, dari Ruwat Sengkolo ini ya. Ada kalimat begini, alat kejahatan yang paling canggih di muka bumi adalah aturan-aturan. Maka orang-orang bijak mengatakan, kata Ruwat Sengkolo, bikinlah aturanmu sebelum kamu dikalahkan orang lain dengan menggunakan aturan dia. Nah saiki kowe iki diatur karo mbuh biyen sapa sing gawe sekolahan. Wong kowe biyen iki kudune kowe muridé Hadratus Syekh kok, kowe iki kudune nyantri kok. Nanjur kowe saiki dikai aturan nyantri iki ora duwe masa depan, sing duwe masa depan ki sekolah. Ngono ta? Ana aturan ngono kuwi. Kuwi wis sekolah duwe aturan-aturan sing luwih detail di dalamnya. Dadi aturane wong kudu dadi dokter Andes. Bar kuwi kudu dadi SU nggih Pak Lisai, sarjana utama bar kuwi bener. Enggak hafal saya. Kapal ya, yo apa meneh aku, bukan. Mbak. Apa meneh aku, Mbak. Nah, saya juga bukan pecinta yang institusi. Nah, jadi mohon Bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama tahu bahwa kami ini juga gendo lah jane ya. Gitulah ya gendo ya. Jadi kita bukan orang sekolahan juga. Jadi nek aku janjane aku iki gelem ngurusi pendidikan ning tema acarane anu iki jane mergo saking ngambane atiku jane. Janjane kuwi menyinggung perasaanku. Ngaku ora sekolah kok kon ngurusi pendidikan nih. Karepmu piye? Janjane ngono kuwi aku. Ning ya ora apa ya Mbak Lisa ya. Ora apa-apa. Tapi pokoknya Anda menjadi tuan dulu. Anda menjadi tuan dan sekolah itu alat Anda. Jangan Anda diperalat oleh aturan-aturan sekolah. Meskipun kalau memang Anda perlu ijazah, enggak apa-apa. Ikuti aturan sampai dapat ijazah, tapi tidak ada hubungan sama cari ilmu. Nek cari ilmu ya oke nggone, orang main sekolahan. Aku sekarang saya tanya satu pertanyaan kepada teman-teman yang masih kuliah.
Upamanya Anda belajar di apa? Visipol kayak teknik kayak apa? Kuwi nek kowe golek bahan dhewe browsing iso ora? Dadi nek kowe sinau dhewe misalnya ilmu psikologi apa ilmu apa, kuwi kowe browsing ning internet, njur kok pelajari, itu untuk jadi sarjana itu butuh berapa bulan dengan mempelajari dari internet? Setengah tahun. Setengah tahun relatif cukup itu untuk mempelajari semua yang nanti ditransfer oleh dosen. Lah ngono. Lah apa sebabnya kok njur kuliah? Mergo kudu duwe ijazah. Jadi ternyata tujuan sekolah itu nomor satu adalah dapat ijazah. Dan itu tidak apa-apa untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Ya toh? Jadi ojo salah niat, ojo aku niat ingsun sekolah golek ilmu pekok kuwi jenenge. Sekolah kok golek ilmu, sekolah ki cek duwe sertifikat dinggo nyambut gawe. Perkara golek ngelmu, sekolah itu ndak kenal Allah. Sekolah ndak kenal Tuhan, Tuhan itu tidak diakui secara akademis karena dia tidak bisa diteliti, tidak bisa didata, tidak bisa dianalisis dan tidak bisa disimpulkan. Segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan akademis itu berarti tidak ada. Jadi semua universitas itu ateis. Benar apa tidak? Nah, jadi jangan mencari Allah di Universitas Gadjah Mada. Jangan mencari Allah. Padahal pendidikan ini ngopo toh? Pendidikan itu janjane sederhana, ben kowe ora kesasar lemu bali nang Gusti Allah. Cuman itu tok kok. Mulane sinau ben ora kesasar. Kan begitu, cuman itu tok. Dan sebenarnya ora sekolah ki ya luwih apik. Ning ojo sekolah kowe. Nggo bapak ibumu ki mau. Maka Rasulullah seperti beliau bilang tadi, Rasulullah ndak sekolah. Karena sekolah nek kowe sok tak kandhani ya le ya. Begitu kue sekolah, kue lali awakmu, ketutupan, kena hijab kamu. Begitu omne kue dadi sarjana, rumangsane kue sarjana. Sok-sok diguyu kue, karo jen-jen, karo memedi-memedi, diguyu. Kue iki dudu sarjana, sarjana iki dudu hakikat, sarjana iki dudu wujud, dudu kasunyatan. Sarjana ki meng tempat parkir, njur kowe dikei emblem kae lho, kei kartu kae lho. Kartu parkir gitu loh, itu jenenge sarjana. Nanti kamu tak ceritain siapa sesungguhnya manusia ini kan gitu. Sok-sok ya, nek saya ya. Soalnya aku turun ke bumi di sini sengaja untuk ditugasi itu. Lho neng ya piye ya, gandeng Caca iki do lamban, do lelet gitu ya. Nah jadi Mbak Lisa, saya kira dari beliau kemandirian Gus Dur sangat tercermin. Lah rumah samu Gus Dur sarjana apa? Kowe ora sinau ki lho. Gus Dur sarjana. Gus Dur itu setiap hari di Kairo itu nek ana cah kuliah diceluk, lapo kuliah kon nonton bal-balan karo aku. Ngono. Nggih. Nonton bioskop bal-balan, bioskop loro kuwi Gus Dur kuwi. Pokoke ora tau kuliah kae. Gus Dur kok kuliah. Kan gitu. Kuwi tenanan, nah kuwi nek Gus Dur sami kabeh sami nawatona lara sekolah kabeh iki ya. Nah, tanggung jawabnya orang ndak sekolah adalah karena dia tahu dia harus belajar. Karena Anda ini dititipi Allah, satu Anda disediain cahaya dan cinta. Cahaya ku jenenge nur, Allahu nurus samawati wal ard. Terus dikasih cinta untuk mengelola cahaya salah benar peteng api elek ngono kuwi ya, itu cahaya nur. Terus dikasih cinta untuk mengelolanya untuk supaya hidup seluruh kebenaran itu. Cinta itu dalam aplikasi horizontal namanya rahmatan lil alamin. Nah, individu namanya mahabbah atau hub kan gitu. Tapi kalau sosial namanya rahmah. Kan gitu. Nah, sekolahan ra mudeng ki, dosenmu ra mudeng. Ora mudeng. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, maka dari Mbak Lisa saya kira kita mendapatkan poin untuk kemandirian. Termasuk entrepreneurship kepala ikan tadi itu. Gitu loh. Gue luwih nemen jane Gus Dur yo luwih nemen gue wis jan. Ning aku tahu bales Gus Dur lis. Aku mangkel tenan aku suatu hari karo Gus Dur jan. Wah, wes Gus Dur. Aku iki kesel-kesel ngatur Pak Harto
Ngesel-kesel ngatur Pak Harto, taat sama saya, alhamdulillah, tak kona masjid gelem, tak kon wiritan manut sak piturute, kemudian kita turunkan dia, kemudian saya akan ajak dia ke masjid Baitur Rahman di DPR itu untuk saya upacarai semacam baptis gitu ya. Semacam beat ning ora resmi lah, nah aku ora percaya beat-beatan. Ning pokoknya secara resmi Pak Harto jenengan niku mboten dipercaya sinten mawon ten ngalam donya ngono. Ngomong apa wae saiki ora dipercaya. Ning Allah isih iso percaya kue nek kue husnul khotimah. Monggo sakniki kula teraken upacara ikrar husnul khotimah. Terus Pak Harto bikin nyun sewu ini bikin 4 janji, 4 sumpah, sumpah tidak jadi presiden lagi, sumpah tidak akan ikut campur urusan pemilihan presiden. Nomor 3 sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. 4 sumpah siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan bahwa itu milik negara. Tanda tangan Soeharto. Tak gaweke aku sing gawe sumpah. Wes isu-isu minggu isu acara aku jam 8 wis tekan masjid. Ribut ora karu-karuan, fitnah ndak karu-karuan, akhirnya Pak Harto tak telepon, "Pak, rasa rene wis saiki urusanmu karo aku karo Gusti Allah wae, rasa karo Republik Indonesia." Wis rasa macem-macem wis saiki langsung aja ngono aku. Wis terus aku bilang sama wartawan, acara saya batalkan dan saya bersumpah kalau Anda bisa mengadili Soeharto sebelum wafatnya potong jari-jari saya, ngono aku. Nekat, jane wedi tenan aku. Wah iki nek iya tenan njur kepotong drijiku iki. Ning alhamdulillah Tuhan sayang sama saya, dihindarkan dia dari pengadilan. Terus aku dolan nang ngene Bapak Mulis sorene. Gus Dur krungu bahwa saya gagal membawa Pak Harto, terus wis ngene Cak, aku teko dok lho gurung disuguhi kopi. Gue wis langsung ngene Cak, engko minggu berikutnya tanggal 3 Maret sampean enteni di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Engko Pak Harto tak susule jam 7:30, terus engko rono 7:30 ketemu sampean di Masjid Istiqlal. Dadi engko wong telu ndek kono upacara. Lho Gus, aku gak njaluk lho iki. Iki sampean dhewe lho. Iya tak gak apa-apa, engko tak susule nang Cendana terus tak jake nang Istiqlal. Saestu nih Gus. Iya tak Cak, gak percaya karo aku tak. Ya wis ngono. Wis akhirnya janji tanggal 3. Seneng hatiku toh, alah Gus Dur gelem ngewang-ngewangi ngene iki, diewangi wong gede ya toh, tokoh NU. Begitu aku metu teko Gus Dur ketemu wartawan, aku gak tahan tak critakno. Cak tadi gagal, oh gak apa-apa, gak masalah gagal. Iki Gus Dur sing jemput Pak Harto besok Minggu tanggal 3 Maret dibawa ke Istiqlal. Ngono kan? Wos, wartawan ya seneng, penasaran, akhirnya wawancara Gus Dur. Gus terus saya kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene terus dinteni kali Cak Nun mriko. Gus Dur njawab ngene, biasa Nun ngomong ngawur iki. Ngono kuwi. Biasa Cak Nun wis iso ngomong ngono lho Gus Dur lho. Lah dek dhewe sing ngomong lho aku sing disalahno. Mewangkel hatiku ya, hati-hati kan ya. Padha wong gendenge tak bales kan ya. Gak apa ya Mas ya? Ini supaya Anda punya kemandirian, punya sikap. Anda yang universitasmu ya dirimu sendiri, dosenmu Allah, Rasulullah, orang-orang besar, kan begitu. Bahkan bahwa Anda di universitas tidak apa-apa, itu parkir beberapa lama kan gitu kan. Tapi universitas Anda sangat luas. Nah ini terus akhirnya aku mergo manggil karo Gus Dur miso tenan aku. Ini ya gak miso, aku naik miso halus wis ya. Kayak bapakmu aku. Terus akhirnya nih suatu hari saya sama Haddad Alwi sama Ustadz Haidar Yahya dolen nang ngene Gus Dur. Terus tak abusi Gus Dur. Gus, niki sampean niki dilungkasi oleh tugas gede Gus. Niki amanate abot Gus, sampean kudu sehat. Terutama kepala dan penglihatan sampean kudu sehat. Iki seolah aku dipeseni ono wong pinter teko Pacitan Gus. Oh bocah. Sampean itu tugasnya dilungkasi munggah lah, pokoknya sampean kok dadi nomor 1 lah. Ngono aku tak ramal, jane yo ngawur. Tapi karena Tuhan sayang sama saya diwujudkan sama Tuhan gitu, supaya saya tidak malu di depan Gus Dur gitu loh. Anda juga boleh minta sama Allah begitu, ya Allah jangan permalukan saya telanjur menjanjikan istri saya mau saya beliin mobil, kalau saya tidak dapat rezeki untuk dapat mobil, kan saya malu sama istri saya, kalau memang kau cinta sama aku, kalau cintaku mencukupi kepadamu, ya Allah wujudkan mobil itu, ngunu wani kowe. Perkara terkabul wis biasa toh ya. Wis biasa. Oh, penggaweane wis digosah terus ora tau kabul ya.
Ya lagi. Akhirnya tak parani temen, Gus ngene terus tapi ngeten Gus niki enten wong tani Pacitan iki pesen ten kula ndoleki sampean gak kepethuk kula wonten stasiun terus pokoke aku pesen nang sampean cak sampean Gus Dur niki kajenge munggah dadi presiden tapi kedah sehat. Nah, mulai sakniki kedah periksa dokter terus tapi syaratnya nomor pertama niku kedah bathuke Gus Dur niku kedah ditempeli godhong waru. Waru ya apa cak? Nggih godhong waru sing cilik-cilik men gak apa-apa. Akhirnya langsung tet pul, saipul. Pul. Golekno godhong waru aja gede-gede. Nggih. Waru tok Agus. Karo anu ember diseni banyu ya. Kan godhong waru di Al-Fatihah ping 7, digum di Al-Fatihah ping 7. Terus wah temen saipul teko nggawa ember, godhong waru terus warune delen di banyu terus Gus Dur Alhamdulillah Alhamdulillah ping 7 Al-Fatihah. Aku mulai mesem-mesem terus mari ngono karo rada turan terus dijupuk delekene iki. Ngono Cak. Iya Gus, amin Gus. Ngono seneng aku. Wah, seneng aku pusing ya. Untungnya durung ana BlackBerry, ana BlackBerry tak share ya ngono. Iki guyon ya. Guyon lah salah Gus Dur yang ngawur kok. Ngarepe wartawan sakunu kayak ngomong biasa ini ngomong ngawur itu ngono itu. Tapi itu guyon ndak apa-apa. Kami ndak pernah mangkel-mangkelan, ndak ono ceritane. Aku karo Gus Dur mangkel-mangkelan yo nu garap-garapan gak karu-karuan. Kate ceramah kelambi gitu sing ngitno ya Gus Dur iku. Wis kaya aku ceramah Mas di pesantren di Genggong. Wayahe aku ceramah duwel kelambi gede disengitno lho karo Gus Dur. Iso-isone. Akhirnya kaosan aku metu, terus Gus Dur, Cak, gak nggo klambi ta? Diancuk sampean. Itu nggih oke. Teman sekalian ya Allah, bukakanlah pori-pori ilmu untuk saudara-saudaraku anak-anakku semua. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan yang luas. Yang bisa menampung banyak kemungkinan-kemungkinan, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Republik Indonesia. Jadikan Ibnu ini generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu intinya pendidikan yang baik untuk masa kini itu sistemnya itu bagaimana? Kalau dulu kemarin waktu hall di Popongan Hall Simbah Mansur itu Gus Mus menyampaikan bahwa pendidikan yang baik untuk sekarang yang ideal itu seharusnya menyatukan antara pendidikan pesantren salaf dengan pendidikan sekolah seperti saat ini. Tapi sayangnya Gus Mus pada waktu itu enggak menjelaskan. Mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan yang baik itu seperti apa. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih, saya kira bagus. Ini juga konsep Nahdlatul Ulama mestinya juga seperti itu saya kira. Jadi nanti saya mohon salah satu atau kedua-duanya dari beliau Ketua Syuriah atau Tanfidiyah untuk ikut menjawabnya. Saya persilakan berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu yang di depan tentang universitas, bahwa universitas itu kan tempat belajar secara universal ya. Kemudian kenapa kok di situ ada jurusan dan fakultas-fakultas? Oleh karena itu dari mana kok bisa dibilang tempat itu universitas gitu? Padahal kalau universitas itu kan belajar secara universal, nggak hanya di situ terus gitu. Kemudian yang kedua, bedanya antara siswa, murid, pelajar, dan kenapa yang belajar di universitas itu disebut maha dan ditambah dengan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga, yang terakhir saya kira. Mbok yang putri supaya ada variasi, supaya ada kelengkapan lah, supaya seutuhnya gitu loh, ora lanang tok. Tidak akan kita paksakan, kalau ndak ada ya ndak apa-apa, tapi kalau ada afdol.
Tafadhol, Mbak, itu Mbak sebelah sana ya. Oke. Ya, terima kasih. Nama saya Lasmi. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam kita mengawal pelajar, dalam artian pelajar NU ya, bagaimana sih kemudian kita memberikan arti dari sebuah pelajar itu sendiri, bagaimana memberikan motivasinya. Kemudian ketika kita membandingkan antara pendidikan, ya sekarang karena kita NU, maka yang saya perhatikan adalah yang ma'arif. Terkadang arah kebijakan dari pendidikan umum yang negeri-negeri itu dengan ma'arif, saya kira itu dibedakan. Sebenarnya porsi yang bagaimana sih yang tepat ketika untuk memajukan pendidikan yang setara antara yang negeri dengan yang ma'arif yang dikatakan tidak negeri itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari organisasi kepelajaran, tentunya IPNU PPNU untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya gampang-gampang sukar ya. Jadi saya mohon siapa yang akan, Mbak Lisa langsung yang mungkin dijawab. Pak Mas Duki dulu atau Ngunjun Sewu? Mbak Lisa yang mau. Ya, nanti yang universitas itu kalau menjelaskan konsep-konsep yang sifatnya epistemologis, saya nyun, nanti Cak Nun yang memberi pencerahan pada kita. Beliau ahlinya soalnya. Saya dari tadi nyateti terus itu. Pendidikan yang baik mensatukan pesantren dengan sekolah umum gitu ya Mas, yang ngendikannya Gusmus. Ini sangat bisa difahami karena yang tadi itu justru kesenjangan yang kita lihat saat ini ketika kita memberikan beban begitu besar kepada institusi pendidikan untuk mencetak manusia seutuhnya itu tadi. Kita kan sering sekali ya mengatakan pendidikan sekarang itu tidak mencetak karakter orang. Padahal mungkin ya zaman kita dulu, saya nggak tahu, zaman saya juga nggak ada, memang tidak di situ tempatnya. Gitu. Tetapi kan kita mengharapkan kemudian saat ini kita menganggap bahwa ini adalah kegagalan pendidikan. Betul, menurut saya kegagalan pendidikan untuk menyelaraskan diri dengan tantangan zaman, iya. Itu. Justru yang diungkapkan Gusmus itu kemudian menjadi sebuah alternatif atau sebuah jalan keluar terhadap kebuntuan yang sekarang terjadi. Seperti kita tahu, porsi pendidikan yang paling besar di pesantren itu adalah pendidikan karakter. Karakter yang seperti apa? Tentu saja kalau Pondok NU ya menjadi Nahdien yang hidup dalam nilai-nilai Aswaja NU, kan itu. Kemudian dilengkapi dengan semua ilmu yang membuat kita memang lebih siap menjadi manusia yang bertakwa, mendorong kita untuk maju ke arah menjadi insan kamil, kan begitu. Nah itu esensi pendidikan di pondok. Sementara pendidikan yang sifatnya general, sifatnya umum itu memang tidak banyak dibahas di pondok-pondok pesantren. Misalnya seperti ilmu-ilmu ekonomi, ya mungkin itu sebabnya juga ya Nahdien itu cenderung secara ekonomi itu tertinggal. Nah ini menjembatani antara keduanya, ini yang kita perlu lakukan. Sebuah strategi pendidikan di mana porsi untuk membangun manusianya dengan mengembangkan keterampilannya. Nah, yang saya belum tahu adalah seberapa efektif ini akan bisa dilakukan dalam satu institusi. Memang yang terbaik itu adalah institusi pendidikan umum tapi berada di pondok, itu menurut saya ideal.
Kenapa? Karena dia belajar ilmu-ilmu pengetahuan praktis, teknis yang sifatnya keterampilan, tapi pada saat yang sama dia hidup dan di dalam proses kehidupan di pondok itulah dia akan mengasah nilai-nilai yang membangun karakternya. Itu menurut saya yang paling ideal. Dan ini menuntut kerelaan kita juga untuk membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasanya Cak Nun tadi, menunggangi ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan justru untuk betul-betul meningkatkan kualitas hidup kita. Nah terus yang Mbak Lasmi ya, untuk mengawal pelajar NU bagaimana menanam, mungkin ini kesimpulan saya tadi dari pertanyaannya, bagaimana menanamkan peran pelajar yang sesungguhnya gitu ya Mbak? Nah ini tadi kembali kepada hakikat pendidikan, kemudian membantu teman-teman kita, adik-adik kita untuk bisa kritis terhadap proses pendidikan yang dialami di sekolahnya dan memanfaatkan, menjadikan institusi sekolah justru sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Itu yang kita perlu sekarang ini, menurut saya perlu kita terus-menerus semai gitu. Pemikiran bahwa sekolah tidak cukup. Itu tadi ya, sekolah untuk dapat ijazah. Tapi belajar sekolah hanya salah satu. Justru harus belajar di dalam kehidupan, membuka diri, belajar dari berbagai sumber. Nah malam hari ini teman-teman mencontohkan berada di sini, ini yang perlu ditularkan. Karena ini sebuah sekolahan. Semua program ma'iyahannya Cak Nun itu menurut saya adalah sekolahan. Gak ada ijazahnya. Ada ijazahnya? Ijazah. Gak ada ijazahnya, tapi itu sekolahan. Nah, mari kita tularkan kepada adik-adik kita bahwa di sekolah kita mencari keterampilan, tetapi kita harus belajar tentang kehidupan justru untuk mendapatkan hakikat pendidikan itu dari manapun, dari pihak manapun, dari sumber apapun. Itu yang kita perlu tumbuhkan, semangat yang kita perlu tumbuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi pelajar? Memperbanyak kader-kader. Itu saja menurut saya sudah satu PR besar, tetapi dampaknya akan berlipat ganda. Semakin banyak orang-orang seperti sahabat-sahabat yang ada di sini, semakin baik Indonesia. Saya sangat percaya itu. Ini Mbak Lisa, teman-teman datang ke sini ini kan justru karena mereka naluriah atau sadar, mereka itu memang punya pandangan bahwa sekolah itu luas. Jadi mereka tidak puas dengan sekolah-sekolah formal yang mereka selama ini hadiri gitu. Jadi ini kan pembelajaran yang memang luar biasa. Dan kalau ada ormas seperti NU atau Muhammadiyah atau apapun yang selalu melakukan momentum-momentum pembelajaran seperti itu, saya kira bagus banget. Dan itu merupakan penyeimbang dari dunia pendidikan secara keseluruhan. Ingkang dingendiaken Gus Mus kalawau. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pendapat Gus Mus bahwa pendidikan yang ideal sebetulnya bagaimana menyatukan cara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Menurut hemat saya ada kesamaan prinsip antara pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Sama-sama ada upaya mentransfer ilmu dari guru, dari ustadz kepada murid, kepada santri. Sama-sama. Pak Kiai mengajarkan ilmu pengetahuan pada santri-santrinya, itu kan dalam rangka mentransfer ilmu yang dipunyai Pak Kiai, Pak Ustadz kepada santrinya.
Pak Guru, Pak dosen mengandalkan pendidikan di sekolahan, di perguruan tinggi dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dari beliau kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya. Namun ada yang tidak dipunyai oleh apa yang ada di pendidikan formal, yang itu seandainya bisa dipadukan amat sangat bagus. Apa? Yaitu memberikan contoh, suri tauladan, uswatun hasanah dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan kepada anak didik. Ini nampaknya kalau di pendidikan formal itu seandainya ada, itu adalah merupakan inisiatif dari guru-guru itu sendiri. Saya dengar beberapa saat yang lalu, ya agak lama memang, ada sementara guru agama tidak jauh, memang wilayah Sleman juga, guru agama itu kalau ngajar suatu ketika tidak mandi dari rumah, itu mandinya di sekolahan, tidak di kamar mandi tapi di selokan. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, sampai dari tokoh masyarakat di situ memberikan masukan pada saya, mbok yo dikandani kuwi Pak Guru kuwi. Ini di sekolahan. Di institusinya kan ndak ada aturannya. Guru-guru nak mulang kudu adus sik nang omah, tekan sekolahan pancen runtuh adus li adus ya nang kamar mandi ora nang selokan, ndak ada seperti itu. Tapi karena memang itu untuk aplikasi seperti adalah berangkat dari masing-masing dan itu melekatnya ada di pesantren. Oleh karenanya yang dipunyai cara-cara seperti itu adalah di pesantren. Bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dididikkan, disampaikan kepada murid itu di pesantren. Bagaimana hubungan antara guru dengan murid secara 24 jam di pesantren. Kalau di sekolah hanya beberapa saat saja. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, santri bisa melihat langsung hubungan Pak Kiai dengan Bu Nyai, hubungan Pak Kiai dengan putra putrinya, bisa dicontoh yang itu semuanya Pak Kiai saya husnudon itu semua terikat dengan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Sehingga ini sangat bagus seandainya memang pendidikan pesantren dan pendidikan formal itu dipadukan. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Jadi saya kira kalau di garis bawahi yang dimakan beliau itu nomor siji wong sinau iku ya ora aturane sekolahane pelajarane, tapi penggunaan alat-alat belajarmu sendiri yang Allah kasih. Ono tasamuh, ono kaya adus niku lho Pak. Apa ya njur kudu ono pengumuman tertulis kan gitu kan. Apa kan ning Malioboro ora ono dilarang jalan jongkok sambil telanjang dari kantor pos sampai stasiun, lah ya ora ono ta ya pelarang. Makanya kalau kita berpikir ke hukum, jangan mengandalkan penegakan hukum terhadap pasal-pasal. Jangan andalkan pasal-pasal, karena kalau dalam drama kemarin jumlah pasal itu kan paling orang 3.000. Sementara jumlah penduduk 270, kalau pakai hitungan catur, buah catur cuma 32. Itu dari 32 biji catur itu terdapat probabilitas peristiwa benturan itu sebanyak 114 juta. Jadi kalau manusianya jumlahnya 270 juta itu kemungkinan pelanggaran hukumnya luar biasa banyak, sehingga tidak mungkin pasal bisa menampung. Makanya Apriani juga sampai hari ini pasalnya masih lucu. Kan begitu. Maka yang harus diandalkan oleh penegak hukum bukan pasal. Pasal itu salah satu alat saja yang belum tentu berguna. Andalan utamanya adalah nurani dia, kolbu dia, tasamuh dia, akal sehat dia, kan begitu. Itulah yang harus dibawa oleh hakim ke pengadilan, bukan pasal-pasal. Jadi nek sono pasal ora perlu hakim, nek andalane pasal. Wis cukup anggar pasalnya dipahami bersama, nek ngono hukumane semene gak ditandatangani bareng beres, rasa hakim, rasa proses. Kalau ada hakim
Maka hakim itu bisa menciptakan pasal secara mendadak berdasarkan apa yang dia hadapi. Yang kemungkinan belum ada jurisprudensinya. Nah jurisprudensi kan artinya ketika ada pengadilan tertentu yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian menjadi wacana baru, itu yang disebut jurisprudensi. Saya dulu soalnya kuliah fakultas hukum. Itu, makanya saya mengerti soal gini dikit-dikit gitu. Terus jadi beliau tadi menggarisbawahi soal yang seperti itu. Nek kue orang gabungke metode pesantren karo metode sekolahan kok gitang uripe kan gitu. Gitang apa ya gitang itu orang jomplang, gitang ora ono bahasa Indonesia nih. Gitang ora ono kuwi. Timpang ya seje. Nek timpang itu dua kaki ning ora padha dawane. Kuwi timpang, nek gitang iki sikile siji. Kan gitu, Pincang dua kaki tapi pincang bisa. Bingung tuh nulis bahasa karena semua bahasa kita itu tidak ada yang memenuhi syarat. Maka gini, sekarang sambil membahas ini saya di PRI oleh Mbak Lisa soal universitas. Ini namamu siapa, Dek? Raharjo. Apakah kamu Raharjo? Ini pertanyaan saya. Ini beneran. Apa kamu Raharjo? Kowe iki Raharjo lak jare bapakmu. Lho, lha KTP. Ning apa kuwi kowe? Kuwi lak mergole marapi bapakmu nang kowe. Apa Raharjo kuwi sing dimaksudi Gusti Allah tentang kowe? Urung mesti ta? Kuwi lak jarene bapakmu. Dadi dirimu bukan Raharjo. Nah, maksud saya pendidikan itu sederhana, di samping taklim ada takrif. Iki ilmu nahdien loh ya. Selama ini kan kita cuma punya majelis taklim, tidak punya majelis takrif. Padahal kalau Anda sudah mencari dirimu kan katanya jadi manusia seutuhnya. Piye kowe ora ngerti awakmu arep dadi menungso utuh wong kowe dhewe ora ngerti awakmu. Rumangsamu kowe Raharjo, kuwi lak jare bapakmu. Kan gitu. Bener ora kuwi, Dik? Tapi jare bapakmu nek kowe dhewe kon gawe jeneng sapa kira-kira? Ada toh, seje toh. Jadi dirimu bukan Ahmad, bukan Raharjo, bukan semua itu. Dirimu itu dibikin tertutup. Begitu kowe duwe bapak ibu, begitu kowe mlebu TK, begitu kowe kuliah, sekolah, awakmu ditutupi. Nah jane tugas sekolah adalah buka tabir ben kowe ngerti sapa kowe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah sekolah itu tugasnya itu memberi alat supaya arafa nafsahu. Ngono kuwi janjane mergo kowe iki digawe lali. Malah sekolahan malah nutup-nutupi kuwi. Wis Raharjo ditambah dokter Andes, ditambah dokter, ditambah kepala dinas, ditambah macam-macam toh, ketutupan meneh. Kuwi dudu kowe. Kuwi dudu kowe kuwi. Yang kok arep turu kok dieling-eling ya iya ya janjane. Janjane ya dudu kuwi meng asbak iki gedang lak jareku takono gedange dhewe. Takono gedange dhewe. Bisa enggak Nabi Sulaiman iso lho ngomong karo kabeh lho. Ngomong karo semut lho, semut lak jare menungso, kuwi lak jeneng saka menungso. Semute dhewe lak luwih duwe hak untuk menyebut dirinya. Dan Allah lebih punya hak lagi untuk dia yang menciptakan. Kan gitu. Nah, ini yang namanya majelis ta'rif. Karena di situ tidak dikatakan man alima nafsahu faqad alima rabbahu, tidak, tapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pendidikan tidak ada gunanya kalau tidak mengantarkan Anda kepada pengenalan tentang dirimu sehingga kembali ke Tuhanmu. Jadi ora penting asline kowe nyambut gawe ning ndi. Ora penting kowe iki ketua Partai Demokrat apa dudu. Kowe mantune Yai Krape apa dudu ora penting. Sing penting kowe ngerti kowe apa ora. Aja rumangsamu kowe ketua partai, kowe mak parkiran sedelet. Engko kowe ditagih nang bayimu dhewe kowe ditagih. Ngono lho. Jadi Arafah sama Alima kan beda. Selama ini kalau urusan-urusan yang sifatnya mengenali karakter building tadi itu Arafah bukan Alima. Maka Ibnu mulai sekarang punya majelis ta'rif, tidak hanya majelis
taklim. Nah, iki fatwa lho iki. Fatwa lho iki ya, ngono ya. Oke. Sama dengan mbak sudah daripada lu ngurusin wong saiki pendidikan ini proyek tok to ya. Ku ganti meneh bar departemen saiki kementerian. Sumben dadi apa meneh kuwi biayane berapa ratus miliar itu mek ganti satu kata itu. Jane padha wae. Wis ngono kuwi. Nung diganti-ganti jenenge meng dienggo nutup-nutupi menciptakan hijab-hijab. Tanya sama Pak Kiai. Sesungguhnya yang paling utama dari proses orang hidup yang mendidik dirinya untuk mencari sesuatu yang sejati adalah menguakkan hijab. Jadi ketika Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril, itu sedang dicopot, dikelupas hijab-hijabnya Rasulullah sehingga Rasulullah ngerti persis semuanya. Iki nek tak critakno dawa ning urung wayahe lho ya. Urung wayahe kowe isih anu lah kowe isih. Kowe kan urung anu saiki dari semua yang Anda tanyakan tadi siapa ya si Mas Sana tadi ya yang mahasiswa universitas gitu ya. Ini memang kan belang bondeng ora karu-karuan epistemologinya. Universitas, yo husnudzon lah. Ini karepe apik, pancen karakter building arafa nafsahu faqat maka arafa rabbahu ya memang universitas, bener. Cuman aplikasinya dan kemudian istiqomahnya tidak terjadi. Akhirnya kan yang ada kan sarjana fakultatif, tidak ada sarjana universitas, ya toh? Meskipun ditandatangani sebagai sarjana universitas, tapi kan hanya ada sarjana fakultas. Ilmunya fakultatif. Kalau nganggo cara kampung nggih Pak Mas Duki, nek cara kampung kan ono wong sing ngerti sithik, yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang tahu banyak tentang sedikit hal, dan ada orang tahu banyak tentang banyak hal. Nek sarjana itu tahu banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana fakultas sarjana fakultatif adalah seperti yang ada sekarang, tahu cukup banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana universitas tahu banyak tentang banyak hal, termasuk dirinya. Saiki ki wong ngerti sembarang ning orang mudeng awake dhewe. Gitu loh. Sing sekolahan formal gawe keterampilan, sing pesantren saya suwe saya ora duwe keterampilan. Sing pinter keterampilan ra iso ngaji, sing pinter ngaji ra iso ngliwet. Kan begitu. Apal Quran tapi gak iso nimbo. Lah susah. Padahal di pesantren yang asli apa wae iso. Apa wae ning pesantren ki umbah-umbah iso, nimbo iso, macul iso, pencak iso, apa wae iso. Insan kamil kalau pesantren aslinya dulu. Gitu loh. Nah, jadi di antara semua ini universitas itu karepe apik lah gitu aja deh. Cuman memang dia tidak punya formulasi dan konstruksi untuk bisa menerapkan filosofi dari yang disebut universitas. Itu ya jawaban singkatnya. Ya ngapuronen ora apa-apa, jenenge wong golek duwe karep ning ora kelakon. Kaya kowe arep ra bisa apa lah ya ora kelakon, akhire wis kepaksa rabi karo sing hijine. Ngono kae to ya nek karepmu lak karo Luna Maya to ya. Ya apa ya kelakon, terus olah gedisikan karo Ariel ya to, njur kowe lara ati dhewe. Njur kowe mangkel, ngono njur browsing. Wes. Cah-cah iki jane. Cah nom ngono kuwi, Pak. Kita sudah tua ndak gitu-gitu, Pak ya. Nah, tapi di antara semua kata-kata dan istilah dari dunia pendidikan ini sing aku seneng ki murid. Kuwi nyenengke murid kuwi. Dan itu siapa dulu penciptanya? Kalau ada penelitian bagus banget itu. Sopo ya sing gawe kata murid iki biyen, meskipun ora dijangkepi kudune gurune apa nek sing sinau iki murid, gurune kan murad nek bahasa Arabe. Aroda yuridu muridan kan itu wahwa murad kan gitu. Wadzaka murad kan gitu kan. Jadi orang yang punya iradah, orang yang bergerak didorong oleh iradahnya, dia disebut murid. Orang yang punya gairah belajar, punya minat untuk sinau, itu namanya murid. Dan itu sangat berkaitan dengan ciptaan dasar Allah, yaitu iradah. Jadi Allah itu bikin cahaya, bikin cinta, dan iradah. 3 itu. Cahaya itu nur, nek kue kleru dadi nar, gitu. Terus rahmat, cinta itu rahmat diterapkan apik karo kabeh,
Ya, termasuk orang yang membencimu kamu cintai dan dia akan hancur karena cintamu, kebenciannya juga akan berubah menjadi cinta yang lebih besar kepadamu. Kemudian dengan bekal cahaya dan cinta itu kamu berjalan dengan irodahmu, menjalankan irodahmu. Irodahmu akan dikontrol oleh nur dan rahmat. Ojo nganti kowe duwe karep apik ning ora dadi rahmate wong. Ana ora ngono kuwi? Ana ora kebaikan yang tidak melahirkan kebaikan tapi melahirkan kemudaratan. Misale aku tahu ditraktir koncoku bar entuk honor zaman biyen melarat-melarat biyen ditraktir Mas Warno Pragulopati entuk honor oke, aku dijak mangan karena sama-sama miskin ra karu-karuan. Sedina mangan pisan alhamdulillah, maka pagi itu saya diboncengke dhek pertama nang sate Pak Kromo di alun-alun. Selesai sate Pak Kromo saya diantar ke bakso di Lempuyangan. Jadi bar kuwi njur diturke nang soto Pak Soleh. Jadi sekali diboncengke mangan ping 5. Kuwi rahmat. Mbededek wetengku to ya. Jadi kebaikan itu harus pakai cahaya. Cinta harus pakai cahaya, karena cahaya yang bisa menerangi kamu untuk mengerti. Cahaya itu nanti terjemahannya ke kebenaran, kebaikan, ke macam-macam lah. Ini panjang penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, murid ini bagus. Kalau Ibnu bisa menciptakan, meneliti dan menciptakan istilah yang lebih tepat untuk lawannya. Nek guru kudu didelok asal usule. Guru kok karo murid, murid kok karo guru, janjane ya mungkin iso gaduk ning janjane mbok sisan nek cen murid ya golek filosofine untuk guru. Tapi bahasa Arabe apa sih ustad? Ustad. Saiki ustad iki jane ya ming guru biasa, tapi saiki ustad ning Indonesia wis seje meneh konotasi. Ustad kuwi jamaah, kuwi ustad. Kan gitu. Jadi kata ustad diselewengkan juga. Terus saiki pelajar sekarang sudah apa saiki istilahnya? Biyen anak didik, bar kuwi peserta didik baru kuwi apa meneh? Saiki apa meneh? Sekarang lebih teknis lagi. Jadi semakin lama anak didik itu, murid itu semakin menjadi komoditas dari aturan pendidikan. Yang tadi saya bilang alat kejahatan itu. Ning ya ora apa-apa lah. Wong janjane ngene iki nek kowe dewasa dan kowe mandiri, istilah apa wae ora masalah. Kekeliruan filosofi pendidikan ora masalah nek kowe ne melu filosofi Nahdien sing tenanan. Wis liyane ora ono masalah. Gitu ya. Mahasiswa kuwi pokok meneh kuwi. Kok mahasiswa piye kuwi? Wong Amerika saja yang ndak pakai religi ketika bikin negara, itu ya student gitu tok. Ya kindergarten ya student, high school ya student, universitas ya student. Kene iki ora. Nek kene iki murid taman kanak-kanak, njur pelajar SMP, SMA, njur mahasiswa universitas. Oke, terakhir Pak Yai Labib, saya mohon dikasih mustaqoh seluruh pembicaraan kita ini, kemudian kita satu salawat bersama-sama, kemudian kita akhiri dengan memohon kepada Allah agar kabeh sing terlibat malam hari ini maupun yang ditinggalkan di rumah oleh Allah dimudahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semua tadi sudah bersama-sama kita dengarkan dengan hati yang sangat gembira. Jadi begini, semua sepakat kalau menempuh pendidikan itu adalah untuk menjadi orang yang baik. Sedangkan orang baik itu seperti apa? Rasul juga ngendika khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang memberikan atau memberikan manfaat terhadap orang lain. Seharusnya kalau kita melihat hadis ini, ketika ada seorang nenek mau nyebrang jalan, ketemu dengan orang yang lulus SLTA itu cukup dituntun nyebrang. Kalau ada seorang nenek mau nyebrang jalan ketemu dokter harusnya digendong. Tidak hanya dituntun. Lah ini anfa'uhum linnas itu begini. Lah kenapa sekarang Indonesia seperti ini? Itu sebab dibalik Canun. Bukan anfa'uhum linnas tapi mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari manusia.
Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin memikir bagaimana bisa memanfaatkan banyak orang untuk kebutuhan untuk dirinya sendiri. Untuk itu IPNU IPPNU harus tetap konsisten dengan para ulama terdahulu, di mana beliau-beliau semangatnya sama, adalah memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka dasar negara ini terbentuk menjadi Pancasila, pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa, karena semangatnya sama orang-orang dulu. Tapi karena sekarang itu dibalik, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, terima kasih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mentakdirkan bahwa giliran beliau terakhir itu ning kuwi tenanan ilmu paling dasar kuwi. Paling dasar, jadi melayani others atau melayani diri sendiri. Anfa'uhum linnas au anfa'uhum linnafs. Linafsika ilayya gitu kan. Ya mengono kuwi. Sekarang aku takon satu pertanyaan terakhir sebelum selawat ya. Kalau kamu melayani, kamu dilayani enggak oleh yang kamu layani? Dalam hukum hatinya orang. Kalau kamu melayani, kamu pasti dilayani oleh yang kamu layani, betul. Kalau kamu melayani 10 orang, berarti berapa pelayan kamu? 10 orang. Kalau kamu melayani dirimu sendiri, yaitu 1 orang, berapa pelayanmu? Nah, jadi ketika dirimu kamu layani, itu kamu pelayan apa Tuhan? Wis pelayan tur nang awakmu dhewe, jadi kepelayanannya tidak bermanfaat juga nang awakmu dhewe. Kan gitu. Ketika Anda umroh supaya terus di sana berdoa supaya naik pangkat atau supaya dagangan laris, itu Anda sedang melayani Allah apa sedang melayani kepentinganmu? Kepentinganmu. Jadi kenapa kapitalisme itu melayani dirinya sendiri? Kenapa tidak anfa'ahum linnas? Rasulullah mengajarkan ekonomi yang luar biasa. Semakin banyak kamu melayani, semakin kamu banyak pelayan. Jadi badine luwih akeh ndi? Ngelayani awakmu apa ngelayani wong akeh? Badine luwih akeh ta? Secara ekonomi juga. Jadi agama itu ilmu tertinggi dari prinsip ekonomi. Karena begitu kita melayani sebanyak mungkin orang, kita juga mendapat pelayan sebanyak yang kita layani. Apik banget aku. Dan swarga kuwi isine adalah orang yang melayani orang lain, yang anfa'uhum linnas. Nek neraka isine adalah anfa'uhum linafsihi. Dan neraka kuwi aku usul nang Gusti Allah, rasa dikai geni ra apa-apa. Rasa dikai setrika geni, rasa dikai pokoke sing nyiksa rasa. Kuwi cukup wonge wis cukup. Mergo mereka akan menjadi siksaan satu sama lain. Karena mereka isinya adalah orang yang selalu melayani dirinya sendiri. Mesti mengeroyokan, gelut, jogal-jogalan, teman-teman ya toh. Jadi akan menjadi mereka sendiri adalah neraka. Jadi kowe kondo karo wong sing senengane melayani dirinya sendiri toh untuk kepentingan diri kondo, kowe ora tak dongake mlebu neraka le. Mergo kowe dhewe iki neraka wisan. Ngono ya ceritanya ya. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Mudah-mudahan pendidikan adalah menciptakan surga. Merintis surga sejak sekarang. Karena Anda adalah anfa'uhum linnas. Saya kira itu ilmu yang paling cetha, rumusan yang paling sederhana saking Rasulullah nggih. Jadi Rasulullah itu seperti yang dingendikake Bapak Mas Duki tadi, wis kuwi pokoke melu wong siji kuwi wis cetha wilo-wilo penak, shortcut langsung ke ridho Allah. Nek kowe ora melu Kanjeng Nabi, kowe kudu melu birokrasine Jibril. Kudu ngene antri, nggawa KTP macam-macam. Nek melu Kanjeng Nabi dapat privilege. Privilege asuransi, shortcut, jalan tol menuju Allah. Itu yang namanya syafaat. Ngono lho, Re. Ah, mulane wis to selawatan sing akeh. Ora apal ra apa-apa ning ketok ngap-ngap malaikat wis seneng ae selawatane. Guys, mau ketok wis lumayan lah guys. Pokoke partisipasinya jelas gitu ya. Ora ketang ya ming pas sholatullah nu banter ya bener ning begitu rada referen wis mulai au. Yo njaluk nadane langsung kita bareng-bareng. Saran dulu ya.
Ceng. I feel unhappy, I feel so sad. I lost the best friend that I ever had. She was my land, I love her so. But it's too late now, I'll let her I'm going to change. Aku mau berubah, aku mau hijrah. I'm going through changes. I'm going through changes. Ning donya peteng mripate menungso kesasar telane numpuk ilmu ilang paidai do sembahyang salah niate. Ning donya do arep ngopo rumangsane, kedapikan merono biayaan rene, kabeh padha